Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah sufi yang saya hormati Ketua BKM Muhammad Imam Masjid dan perangkat Masjid Al-A'la serta rombongan dari jamaah Zikir Arafah dipimpin oleh Ustaz Zul. Kemudian ada Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Kemudian ada Bapak Gadis, ada beberapa orang dan kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya seperti doa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan harta yang banyak oleh Allah. Apa doa Nabi Yusuf? Tawaffani muslimah wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan muslim dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Jadi menyebutkan orang saleh itu berkah itu, keberkahan dapat kalau kita dulu dengan orang-orang saleh. Bahkan di dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Husulul barakah bitta'atillahi wa rasulihi. Jadi kalau ingin berkah, keberkahan, patuh saja kepada Allah dan patuh saja kepada Rasul. Kalau harta kita ingin berkah, patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Ketika azan tutup kios, tutup gede, kita patuh kepada Allah. Keberkahan itu akan datang dengan sendirinya. Kalau di kantor kita ingin berkah juga demikian, kita patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Itu saja kuncinya. Kaum muslimin sedang jamaah subuh itu. Kita selalu ekspos ada beberapa orang tokoh jahiliyah Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Madu, yang lain-lain. Sehingga tidak asing kita kalau bagaimana sepak terjangnya Abu Lahab, bagaimana Abu Jahal. Kita jangan salah, Abu Lahab sama Abu Jahal dan saudara. Abu Lahab gara-gara aku saudara. Jadi yang menjadi paman Nabi itu ya cuma Abu Lahab. Abu Jahal itu hubungannya dengan Nabi bagaimana? Kakek Nabi ke-7 dan ke-8 Ka'ab dan Lu'ay, Ka'ab bin Lu'ay. Disitulah ketemu dengan Abu Jahal. Yang Abu Jahal Abu bin Hashim. Jadi artinya beliau ini bukan namanya Abu Jahal. Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza. Kita mendengar juga gara-gara Abu Lahab itu turun ayat Tabbat yada Abi Lahab. Tapi cuma satu ayat saja, satu surah. Abu Jahal tidak demikian. Gara-gara sepak terjangnya Abu Jahal itu turun ayat yaitu qul yati ya wala yaqus wala yaqu ala ta'amil miskin. Turun ayat tentang Abu Jahal. Cuma satu ayatnya. Begitu juga Abu Lahab. Dan mungkin Abu Lahab kenapa sangat berbeda? Karena dia sering sekali mengganggu Rasulullah SAW. Padahal dia adalah pamannya sendiri. Ya, dia Abu Lahab. Padahal kalau kita lihat paman bagaimana mau dia ganggu anak-anak mundur. Bagaimana dia bisa memponakannya sendiri? Jadi
Kita lihat Abdul Muttalib punya anak 16, 10 orang laki-laki, 6 orang perempuan. Jadi yang satu ayah satu ibu, Abdullah ayahnya Nabi Muhammad SAW, Zubair, kemudian ada satu lagi Abu Talib. Makanya Abu Lahab itu satu ayah beda. Ya, lagi dekat-dekat nanti anaknya bisa ribut satu sama lain. Bukan jujur, anaknya ribut. Umayyah anaknya yang ribut. Lain mah, gara-gara lain mah. Nabi Yusuf alaihissalam satu ayah satu ibu dengan Bunyamin. Sedangkan dengan saudara lain tidak satu ayah, tidak satu ibu. Ya, mereka cuma satu ayah saja. Makanya ada sifat lebih yang lebih sayang ke Yusuf dan Bunyamin. Demikian pula Abdullah. Kenapa Abdullah marah sekali kepada Muhammad SAW? Karena mereka tidak satu. Makanya ibu Abdullah, ibu Abu Talib, ibunya Zubair itu adalah Fatimah yang dinikahi oleh Abdul Muttalib. Ya. Makanya Zubair itu sayang sekali kepada Nabi Muhammad ketika lahir, sehingga dia membuat syair-syair untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Tetapi sayangnya Zubair meninggal, paman Nabi itu meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Tapi baiknya luar biasa. Kenapa? Karena ayah Nabi Muhammad satu ayah satu ibu dengan Zubair. Kenapa Abu Talib juga baik dengan Rasulullah SAW? Ada nurul yang Muhammad itu nurul, satu ayah satu ibu. Sehingga Abu Talib dia bersumpah karena ayahnya tidak ada lagi Abdullah, tidak ada lagi Sayyidina dia, kata Abu Talib. Makanya sebelum meninggal dunia Abdul Muttalib juga sudah mengatakan begini, hai dijaga Tuhan. Tabohnya tabohma, lonia Fatimah mak, jadi makanya Abu Lahab terus menggoda. Walaupun Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terus didampingi oleh malaikat Jibril. Kita lupa kalau ada yang lebih parah dari Abu Lahab dan Abu Jahal, Abu Sufyan dan Suhaib, ada yang lebih parah dari ini. Gara-gara simpulan ini bukan Abu Lahab. Jadi As bin Wa'il itu lebih parah lagi. Gara-gara As bin Wa'il di dalam Al-Quran ada 4 surah yang turun gara-gara dia. Kan hebatnya As bin Wa'il. Kalau Abu Lahab satu surah yang turun gara-gara dia. Dia mencaci maki Rasulullah, mengatakan tabbat laka ya Rasulullah. Turun ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Cuma itu saja. Abu Jahal tidak fala yaqtu ala ta'amil miskin. Satu ayat saja. Tapi As bin Wa'il, gara-gara As bin Wa'il itu 4 ayat di dalam 4 surah yang berbeda. Ini gara-gara As bin Wa'il. Siapa itu sebenarnya As bin Wa'il? As bin Wa'il kalau kita lihat hubungan dengan Rasulullah itu jauh. Hubungannya di mana? Di kakek Nabi Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dia termasuk suku Quraisy. Jadi keliru nanti kalau ada yang mengatakan suku Quraisy itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Itu memang keturunan Nabi Ibrahim. Cuma Nabi Ibrahim punya 2 anak. Ada Nabi Ismail, ada Nabi Yahya, Nabi Ishak. Keturunan Quraisy itu juga bukan dari Nabi Ismail, tidak semua keturunan Nabi Ismail Quraisy. Maka kalau kita lihat di dalam tafsir itu ada 2 pendapat. Jadi bukan anak langsung Nabi Ismail ya, tetapi Malik bin Kanana. Ada yang mengatakan tidak, Kanana bin Khuza'ah. Keturunan Kanana bin Khuza'ah itu semua suku Quraisy, termasuk Rasulullah SAW, termasuk istri As bin Wa'il. Kan pertanyaannya begini, berarti Rasulullah namun ini yang begini. Oh, dengan orang-orang kafir dan namun ini tidak, ini sama seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah, ibunya Fatimah, menggigitkan Abdul Muttalib. Maka inilah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Walaupun ini ada 2 tafsiran. Wa taqallubaka fis sajidin. Di Al-Quran Allah memperkenalkan ini. Kamu kenal sama saya? Kamu kenal sama saya? Saya adalah alladzi yaraka hina taqum wa
Yang bunuh yang pada berbagai alladzi yaraka hina taqum, ketika kita bangun, kita baca doa, kita tidur, kita bangun, semua dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah juga melihat kamu sujud, kamu salat, ya, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang pertama. Tetapi dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Wa taqallubaka aina fis sajidin. Kamu Muhammad tahu enggak? Benih-benih kamu itu dari Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian dari Sam, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, terus turun Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian dari Adam dan Yahya, turunan Daniel. Semua itu fisajidin, orang-orang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti Allah. Tidak ada orang sembah. Kalau kita tanya ayah Nabi Ibrahim bagaimana? Di Al-Quran disebutkan ayah Nabi Ibrahim itu Azhar. Makanya kita jangan salah dengan kata-kata abul, walaupun di dalam terjemahan diterjemahkan itu adalah ayah. Orang Arab, kata-kata abul itu bisa berarti paman dan bisa berarti kakek. Mana buktinya? Ketika Nabi Yakub alaihissalam mau meninggal dunia, dia tanya sama anak, kalian mau sembah siapa ketika saya meninggal dunia? Nah, bunuh ilahaka, kami akan sembah Tuhanmu wahai ayahmu Yakub, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Akan menyembah Tuhan bapaknya Nabi Yakub adalah Ishak, bukan Ibrahim. Tetapi pengungkapan kata-kata ilaha abaika, bapakmu maksudnya kakek saya, kakek yaitu Ibrahim. Ya. Wa Ismail itu bukan bapaknya Nabi Yakub, tapi bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi penggunaan kata-kata abud, maka di dalam satu tafsir ayahnya Nabi Ibrahim itu bukan menyembah patung. Karena apa? Keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat ke atas, tidak ada satupun yang menyembah patung. Ini sesuai dengan firman Allah. Wa taqallubaka fis sajidin. Semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tafsir itu dikatakan ayah Nabi Ibrahim dalam tarikh. Jadi bukan Azhar. Azhar adalah pamannya. Kaum muslimin sedang jamaah ini. Jadi walaupun nasab Asbin wa ini bertemu dengan Rasulullah melalui pamannya Murrah melalui kakeknya yang ke-678 Murrah Ka'ab bin Ai, tetapi tidak satu ini dia beda. Nah, seperti Nabi Muhammad dengan Abu Lahab juga beda ini. Jadi artinya keturunan Abu Lahab itu melalui ibu bukan binasa Abu Lahab dan Abu Lahab. Walaupun nanti dia punya anak, punya anak Ikrimah yang masuk Islam, tetapi walaupun dia masuk Islam orang tuanya menyembah patung, tapi tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sekalian dirahmati Allah. As bin Wa'il ini mungkin nama baru kita dengar As bin Wa'il. Padahal kalau di dalam sejarah As bin Wa'il itu sepak terjangnya luar biasa. Yang pertama, orang Quraisy yang dikatakan di dalam sejarah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan siapa Tuhanmu secara rabbah, tolong kabarkan kepada kami Tuhan. Kami tahap, kami fitnah. Apakah Tuhanmu dari emas? Apakah Tuhanmu dari perak? Apakah Tuhanmu bin khasyab dari kayu? Itu adalah As bin Wa'il. Ya, As bin Wa'il. Makanya ketika itu Nabi Muhammad jalan akhirnya apa? Turunlah ayat Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai-sampai As bin Wa'il mengajak begini saja. Kita sembah Tuhanmu 1 tahun. Kalau benar Tuhanmu itu baik, kami sembah, kalian sembah Tuhan kami 1 tahun. Kalau Tuhan kalian itu baik, kami akan mengikuti Tuhan kalian. Nanti tapi kalau Tuhan kami baik, kalian mengikuti Tuhan. Maka turun ayat Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi walaupun ayat ini berkenaan dengan As bin Wa'il, ini pelajaran bagi kita. Artinya kita belajar dari urut-urut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. As bin Wa'il. Sebagaimana kita belajar dari orang-orang yang salah. Kita sedang naik kendaraan. Tiba-tiba ada ibu-ibu, karena biasanya salah ibu-ibu. Ya Budin, saya laki, tapi gue bilang. Budin laki, tapi gue laki. Budin kata dia, gue ke depan itu ya. Jadi kita belajar begini. Ya. Jadi kita nggak bisa ketika belajar dari Al-Quran bahkan firman menyerah kaum
alaihissalam. Artinya kalau ada orang seperti membangkang Nabi Nuh, azab Allah akan ditimpakan juga kepada kita seperti itu. Jadi makanya Asmi Wa'il ada di dalam tafsir Ibnu Abbas ini sehingga diperdebatkan kenapa diulang-ulang ayat ini? La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Bagian dulu mudah-mudahan ayat Nabi Agil. Nabi Agil jamaah katanya. Jadi makanya di dalam tafsir Jalalain ini dikatakan tikrar, pengulangan-pengulangan. Ibnu Abbas mengulang. La a'budu ma ta'budun itu berbeda dengan wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Berbeda. Jauh sekali bedanya kata Ibnu Abbas. Di dalam Al-Qur'an tidak ada pengulangan kata Ibnu Abbas. Kalau mengulang-ulang itu dari itu berulang-ulang. Kalau yang pertama la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah secara fisik Tuhan. Saya tidak akan menyembah patung. Ini kata Nabi Muhammad. Yang kedua, kenapa kata kalimat wala ana 'abidu ma 'abadtum? Pikiran saya tidak sama seperti pikiran kalian. Ya, at-tariqah. Kalau tadi menyembah, kalau ini pikiran Yahudi, pikiran kafir, ada apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beda. Jadi nanti walaupun kita ini lulus hanya lulus patung, tapi pikiran muslim, pikiran Yahudi, pikiran Nabi yang bermasalah. Asalnya Bapak pikiran juga jangan ada pikiran Yahudi, jangan ada pikiran Nasrani, jangan ada pikiran orang-orang Muslim. Beda. Ini pelajaran pertama dari Asmin Wa'il. Ya, pelajaran yang kedua. Ayat yang kedua khusus untuk Asmin Wa'il. Surah Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu untuk Asmin Wa'il. Jadi inna syani'aka huwal abtar, yang mencacimu itulah orang yang kurang beruntung. Ini apa asbab nuzulnya? Ini juga Asmin Wa'il. Jadi pada suatu hari di Masjidil Haram, di pintu Masjidil Haram, Asmin Wa'il marah sekali pada Rasulullah. Marah sekali. Dia bukan paman, dia bukan kakek, tetapi dia ada hubungan dengan Rasulullah dengan kakek yang ke-6 begitu ke-8. Setelah itu tidak ada lagi ke atas, tidak ada lagi. Jadi Asmin Wa'il ketika tahu anak Nabi Muhammad berdoa agama. Berapa orang? 3 orang yang laki-laki, yang perempuan pemain bola dari yang pemain bola pegang masuk anak-anak yang dengan pemain bola pegang katanya ada di mama yang bilang jadi anak Nabi Muhammad itu Ibrahim itu bukan dari satu ibu. Artinya bukan satu ibu, satu ayah, satu ibu dengan ada satu lagi Qasim yang meninggal. Qasim dan Abdullah, 3 orang. Abdullah itu dilaknat dengan Tahir. Tahir itu Nukli. Jadi kalau ada Tahir disebutkan Tahir, itulah Abdullah. Jadi ketika Qasim meninggal dunia pada usia 2 tahun, ketika meninggal 2 tahun, dilihat oleh berarti siapa yang anak itu tidak berhasil besar dan dewasa sudah meninggal. Kamu apa itu sudah diabad kurang anak. Ini seperti ada orang Arab itu kalau ada burung burung yang sangat hitam sekali di Malaysia itu jadi gagak. Kalau sudah berputar-putar berarti ada kemalangan anak. Jadi mereka juga kalau ada anak meninggal apalagi 2 tahun itu mereka panggil Abdullah. Ketika itu Rasulullah berpas-pasan dengan Asmin Wa'il di salah satu pintu Masjidil Haram. Ketika itu orang-orang Quraisy melihat semua. Jadi waktu itu setelah Asmin Wa'il ketemu dengan teman-temannya, apa ditanya? Ngomong dengan siapa tadi? Itu si Abu Talib Muhammad Abu Talib. Turun. Ya. Setelah itu turun ayat Al-Quran. Inna syani'aka huwal abtar. Yang mencacimu itulah yang kurang beruntung. Apa yang bisa kita ambil manfaat dari ini? Kita belajar dari orang yang salah. Kita belajar dari orang yang dilaknat oleh Allah. Kenapa dia meninggal dalam keadaan musyrik Asmin Wa'il? Walaupun anaknya Amr bin As, Hisham bin As adalah 2 orang sahabat Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Amr bin As, Hisham bin As, ayahnya Asmin Wa'il. Jadi pelajarannya apa? Menyauti kedua, balik ke dalam. Di bulannya
Jadi salah satu keputusan orang Quraisy itu termasuk Abu Sufyan di situ. Dan di situ ada asli wakil. Mereka akan bernegosiasi dengan Rasulullah SAW. Negosiasi melalui orang dalam. Orang dalamnya siapa? Orang munafik yang berada di Madinah. Abdullah bin Ubay. Ya, kita juga lagi kerja. Kau kerja akan untuk naun dalam sana anak Quran. Rubah tempat kata naun dalam. Jadi harus naun dalam. Jadi begitu juga. Sebelum mereka menjumpai Rasulullah, ada orang dalam. Orang dalamnya adalah Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay ini orang kaya. Kalau dia bercampur dengan orang musyrik, dia sifat dan perkataan musyrik ada sama dia. Ketika dia ketemu dengan Rasulullah SAW, dia juga salat kepada Allah. Orang yang bersedekah dia bersedekah bukan? Ya. Makanya di dalam tafsir Sawi itu diungkapkan, orang munafik itu dia makin khusyuk ibadahnya apabila dilihat oleh orang lain. Ya, dia tenang banyak. Kenapa kau pakai? Pakai gap, bukan ada kuimu belum. Inilah ciri orang munafik. Ketika dia bersedekah, sedekahnya mungkin banyak diberikan apabila dilihat oleh orang lain. Dibantu mati juga, dikalian oleh umayyuka kalau tidak mohon ada orang. Bukan umayyuka ada boleh lagi dia pilih pada dia. Ini ciri-ciri orang munafik ini disebutkan di dalam tafsir Sawi. Kaum muslimin sedang gimana dalam akhirnya melalui orang dalam. Mereka kenapa melalui orang dalam? Karena mereka ingin mencari di mana Rasulullah SAW. Bagaimana bisa ketemu dengan Rasulullah SAW? Tidak ada cara lain, harus melalui Abdullah bin Ubay. Ketika itu mereka negosiasi dulu. Kalau kami datang, kami amankan. Ya, ini kata Mas bin Ubay. Kalau kami datang dari Mekah, datang ke Madinah, kami amankan. Karena jarak ke Madinah betul dari Medan. Yang berdaya, namanya mana ada jarak ke Madinah? Nyojak mudah, bayangkan saja mudah berpulur. Negara yang saja ada yang berbeda tempat saja. Nyokap buka aja kalau tempat. Kaum muslimin sedang dimana saja. Ketika itu Rasulullah mengatakan tenang saja, aman kalian. Apapun yang kalian lakukan, ketika kalian masuk ke Madinah, itu utusan dari Mekah aman insyaallah di sini. Termasuk di situ adalah asli Madinah. Akhirnya mereka datang ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Mas bin Wahid? Wahai Muhammad, ketika kalian salat, yang baik dinaikkan ke makmum, yang alif dengan Muhammad. Ini kata Mas bin Wahid. Kalau kalian salat, jangan tanya kepada Tuhan kami yang besar kepada kita. Lantar usaha dan mana? Ketika salat ini dinaikkan ke makmum. Marah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pedangnya dia ingin membunuh Mas bin Wahid. Apa kata Rasulullah? Saya sudah berjanji kepada Abdullah bin Ubay untuk menyelamatkan mereka apapun yang mereka kerjakan. Yang mereka lakukan. Akhirnya Rasulullah terus mendengar pulang lain. Makanya Hai Muhammad menyogek ketika sembahyang berikan makmum. Tetapi kalian teringat saja begini, yang memberikan manfaat adalah Tuhan yang tiga. Kalau kalian selamat, kalian diselamatkan dari orang kafir, kalian diselamatkan memberikan kenyamanan di Madinah ini. Teringat saja, yang memberikan kenyamanan itu adalah Latta, Usa dan Mana. Begitu Umar bin Khattab. Yun jatuh pada jangan. Ketika itu turun ayat Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Jadi seorang itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada dua di dalam tubuhnya. Hati dua hati yo hati dengan Tuhan dan Ta'ala, hati dengan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada. Makanya ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita dari Asim bin Wahid ketika salat yang berikan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah menyuruh wahai dengan berbilangan dengan berdoa kepada Allah. Berdoa dengan cinta Allah dengan cinta. Menyuruh berdoa dengan Allah berarti mobil tidak teringat lagi, rumah tidak teringat lagi, istri tidak teringat lagi. Tetapi ketika dia teringat kepada istrinya, teringat kepada rumahnya, teringat kepada mobilnya ketika salat, berarti dia tidak teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan mudah sekali. Dia seperti seorang. Kalau nama sosoknya itu saudara. Kalau nama saudara dia masuk ke dalam surga. Ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Uthman Al-Khamis. Apa kata beliau? Di dunia ini cuma dua, mukmin sama kafir. Lain ada. Dunia kafir
seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Ketika seseorang mengatakan saya cinta sekali kepada Allah, saya cinta sekali kepada akhirat, tetapi saya cinta juga kepada dunia, bohong itu kata Imam Ghazali. Bohong. Tidak mungkin di dalam hatinya itu ada dua cinta kata Imam Ghazali. Kalau dia cinta kepada Allah, dia tidak cinta kepada yang lain. Kalau dia cinta kepada yang lain, dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi kandung itu itu Allah cinta, yang lain cinta. Hanya mungkin ketika seorang cinta kepada Allah, dia tak cinta lagi. Ketika dia cinta kepada dunia, berarti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah mengajarkan kita untuk selalu khusyuk dalam beribadah. Khusyuk. Kenapa kita betul-betul harus khusyuk? Yang boleh kalau baru lagi kalau mulai jadi kau bimbing pun aku pepek, kadang-kadang kita nak pepek, tapi tak guna. Tetapi kita itu khusyuk dengan sangat khusyuk sekali betul-betul. Sangat khusyuk sekali. Tak kadang main di bawah khusyuk sekali. Main itu 1 jam, 2 jam, tapi kita tidak merasa lelah. Kenapa? Hati kita terfokus ke situ, tidak terfokus pada yang lain. Jadi makanya Allah mengatakan begini, ketika kita salat itu tidak ada dua hati, tidak terfokus ke sana setengah, tapi semua fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang ketiga dari Asmi Wahid. Yang terakhir, ini ayat diturunkan pada Asmi Wahid. Di dalam satu tafsir itu disebutkan bukan Asmi Wahid saja, tapi Abu Jahal. Pada suatu hari, makanya Asmi Wahid itu luar biasa, luar biasa. Umar bin Khattab itu mungkin ada satu ayat yang turun gara-gara Umar bin Khattab, tapi Asmi Wahid lebih 4 ayat. Ini ayat yang terakhir turun pada Asmi Wahid. Asmi Wahid itu orang kaya, orang kaya kafir Quraisy, orang Quraisy. Beliau dari suku Quraisy. Suku Quraisy artinya dari suku Kanana. Kanana Khuza'ah. Jadi semua keturunan Kanana Khuza'ah itu Quraisy, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bedanya nanti hurufnya beda. Hurufnya begini, nanti ini ada menikah dengan istri lain, menikah ini lahirlah huruf yang reguler, ya, termasuk Asmi Wahid. Tetapi kalau ditelusuri itu ya, Nabi Muhammad tidak ada yang berubah bentuk, satu orang tidak ada berubah bentuk sampai ke Sam bin. Jadi Asmi Wahid itu orang kafir Quraisy, kaya dan terpandang. Jadi waktu itu orang-orang beriman yang kasih hati, yang miskin-miskin, dia minta ini sama Asmi Wahid, sedekah. Ketika itu Asmi Wahid apa kata Asmi Wahid? Sedekah. Kalian kan orang beriman kalian. Apakah Tuhan kalian tak sangat dekat makan kepada kalian? Ya. Kita punya pertanyaan yang pada dia. Dia orang kafir, bawa orang ganti-ganti. Tuhan kalian tak sangat memberikan makan kepada kalian. Untuk apa kalian salah? Untuk apa kalian tahan kalian amal kalau kalian miskin itu seperti itu? Sudah juga. Sehingga kata-kata Asmi Wahid diabadikan di dalam surah Yasin. An-nuqimu man law yasha'u Allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Ada yang mengatakan dalam satu tafsir lain lagi, ini ayat ini diturunkan untuk Abu Jahal. Ada satu tafsir lagi sama-sama Abu Jahal sama Asmi Wahid. Pada suatu hari itu Abu Jahal melihat Abu Bakar As-Siddiq menyantuni anak yatim. Kenapa ini yatim? Abu Jahal cukup tinggi. Jadi suka sekali menyentil orang lain. Abu Jahal. Dia tentang. Hai Abu Bakar, Tuhan kamu dah suka kasih makan orang ini. Sehingga kamu kasih makan pada anak yatim. Ya. Tapi jawaban Abu Bakar luar biasa. Sehingga membuat Abu Jahal itu terdiam. Apakah Tuhan tidak sanggup kasih makan anak yatim yang banyak ini? Sehingga tugas memberikan makan anak yatim ini diberikan kepadamu. Apakah Tuhan tidak sanggup? Tak ini dalam akal. Ketika itu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Jahal, Allah itu menjadikan orang-orang fakir itu adalah sebuah pujian, ya. Dan menjadikan orang kaya juga pujian. Ya, jadi bukan ganti saja pujian. Dia beda begini dan yang bermakna ganti kepada dia Allah itu. Ada satu lagi orang, saya sudah kaya, Allah sayang sekali kepada saya. Nah, tidak. Dua-dua pujian kata Allah. Orang miskin itu dibentara habis sampai. Orang miskin itu dengan kesabaran. Artinya bagaimana dia miskin dia beribadah terus dalam keadaan miskin dia oleh Allah. Ceroh dipakai. Kenapa? Dia sudah miskin tapi sama lagi. Sanggup dari mana seperti itu? Dia sama. Berarti dia yang luar biasa. Orang kaya ini bukan
hati-hati orang kaya kering, neraka sudah menunggu dia. Surga tidak pernah dipenuhi oleh orang-orang kering. Walaupun dia seorang ahli ibadah, dia orang kaya, dia ahli ibadah, dia ahli tahajud, menghafal Al-Quran, tapi kering. Mereka gara-gara apa? Kita bisa sudah kering. Gara-gara itu, surga tidak pernah merindukan orang. Tidak boleh masuk ke dalam surga al-bakhil. Ketika itu terdiam Abu Jahal, itu Abu Jahal orang kaya, terdiam. Ya. Artinya apa? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ini? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan kita begitu saja. Jadi beda fikirnya nanti. Allah itu kan beda-beda ya. Naum kaya, tertidur pada cinta kamu ya Allah. Lo lebih cinta kamu kaya ya Allah. Tidak. Ada orang miskin yang memang secara apa? Naum secara anak nanti membantu bayar sudah miskin sholat tidak apapun tidak. Tetapi ada juga orang miskin yang hatinya tenang sekali, ya. Dan dia apa yang ada, nama juga tenang Pak, nama yang terlebih tenang hanya tenang Pak ya. Belum ganti anak lebih tenang Pak. Ada orang kaya, dia tidak pernah tenang jualnya, tidak pernah tenang jualnya, dan dia hidup sengsara. Walaupun dia banyak, dia tapi sengsara. Kejar, dan ada yang lain, kejar kayak mahal hotel, tipu dana. Kita tahu kalau panjang hotel, begitu kita mahal datang menjadi beberapa game, buka dan beberapa itu hotel, kita ambil, hotel, karena orang seperti itu. Jadi ada satu lagi, orang kaya itu pernah jual, dengan apa dia bersedekah, dia punya dunia nanti. Artinya kalau kita ketenangan jiwa itu bukan pada harta, tapi pada ketenangan jiwa. Ya. Artinya siapapun dia, kalau sudah tenang jiwa, mampu tenang, jaro tenang, mampu tenang. Tapi menyuruh tenang nanti, jangan tenang jaro baru. Pak tidak lucu, boleh lucu. Menyuruh tenang nanti, kita tidak tenang nanti. Nyuruh. Kalau tidak tenang nanti, mata tidak tenang juga. Ya, nyuruh belum. Kalau seandainya hatinya belum tenang, dia juga tidak tenang. Itu yang lebih dulu. Kau sedih dimana? Jadi makanya di dalam Al-Quran sebab-sebab turunnya Al-Quran bukan orang-orang baik saja. Jadi ada juga orang-orang yang dilaknat oleh Allah sebab mereka dilaknat itu diturunkan ayat Al-Quran. Itu apa? Supaya menjadi pelajaran. Jadi jangan kita pikir wajah Mas bin Wa'il. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan Mas bin Wa'il. Al-Quran itu bukan diturunkan untuk tetapi untuk pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika diturunkan berarti berarti mudah-mudahan ada ibrah yang kita ambil dari as bin Wa'il. Jadi artinya walaupun kejahatan yang dilakukan, tetapi kita ambil yang positifnya. Artinya kejahatan ini tidak kita lakukan dan kita lakukan yang positif itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti dikatakan di dalam tafsir Sa'di tadi. Husulur rahmat kita billahi wa rasulih. Jadi kita ini akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala